Kadang hidup memang terasa seperti badai yang tidak pernah berhenti. Kita berusaha tetap berdiri, tetap tampak kuat, sementara di dalam, pikiran berputar mencari makna di antara kekacauan. Di titik ini, banyak orang mulai bertanya, apa sebenarnya arti tenang? Apakah itu hasil dari kemampuan mengendalikan diri, atau tanda bahwa seseorang telah berhenti melawan dunia yang memang tak bisa dikendalikan? Ketenangan sejati tidak lahir dari dunia yang tenang, tapi dari manusia yang memahami bagaimana dirinya bekerja di tengah dunia yang tidak bisa diprediksi. Saat stres datang, tubuh memicu reaksi bertahan hidup. Napas cepat, jantung berdebar, pikiran berisik. Tapi mereka yang tenang tahu, tak semua yang muncul perlu direspons. Mereka memilih jeda sebelum bereaksi. Di sana, letak kendali yang sesungguhnya. Seseorang yang tenang bukan berarti tak punya masalah. Mereka hanya lebih selektif tentang apa yang pantas mengganggu batinnya. Mereka belajar membedakan antara fakta dan cerita di kepala. Mereka tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Mereka memahami bahwa tidak semua kekacauan perlu dibereskan, karena sebagian memang diciptakan untuk menguji keseimbangan kita sendiri. Di dunia yang serba cepat, refleksi adalah kemewahan yang langka. Tapi bagi mereka yang tenang, refleksi justru menjadi rutinitas. Mereka meninjau diri, bukan untuk menyesal, tapi untuk memahami pola, agar tidak jatuh di lubang yang sama dengan pikiran berbeda. Mereka membangun rutinitas yang stabil bukan untuk menolak perubahan, tapi agar punya landasan saat badai datang lagi. Dan di atas semua itu, mereka hidup berdasarkan nilai, bukan emosi. Mereka tidak menukar prinsip dengan kenyamanan sesaat. Mereka tahu, kedamaian sejati bukan saat semuanya berjalan sesuai rencana, tapi saat mereka mampu tetap berintegritas meski segalanya berantakan. Ketenangan bukan sikap pasrah, melainkan bentuk kedewasaan yang lahir dari kesadaran bahwa hidup memang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Tapi diri selalu bisa. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menenangkan dan menguatkan satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Memahami cara kerja tubuh saat stres. Ketika hidup mulai terasa kacau, dan segalanya bergerak terlalu cepat, tubuh sebenarnya sedang berusaha berbicara. Tapi kebanyakan orang tak sempat mendengarkannya. Mereka sibuk menenangkan pikiran, padahal yang paling keras berteriak seringkali justru tubuhnya sendiri. Pernahkah kamu merasa jantung berdetak lebih cepat tanpa sebab jelas, atau napas terasa pendek padahal tidak sedang berlari? Itu bukan sekadar kecemasan. Itu cara tubuh mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak selaras. Tubuh manusia bukan mesin yang bisa dipaksa berjalan tanpa henti. Ia memiliki sistem peringatan alami yang luar biasa rumit. Saat stres datang, otak, tepatnya bagian yang disebut amigdala, langsung menekan tombol darurat. Otak kecil ini mengirim sinyal ke sistem HPA, Hypothalamus Pituitary Adrenal, yang kemudian memerintahkan pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Tubuh bersiap, jantung berdebar, otot menegang, fokus menyempit. Dahulu, sistem ini menyelamatkan manusia dari bahaya nyata, predator, kelaparan, badai. Namun kini, ancamannya bukan taring harimau, melainkan notifikasi, tagihan, dan ekspektasi. Kita hidup dalam era di mana ancaman tidak datang dalam satu bentuk besar, melainkan ribuan tekanan kecil yang menetes tanpa henti. Deadline, sosial media, persaingan, bahkan perbandingan halus antar teman, semuanya memicu sistem stres yang sama. Bedanya, dulu tubuh diberi kesempatan untuk beristirahat setelah berlari dari bahaya. Sekarang, tidak pernah benar-benar berhenti. Itulah mengapa banyak orang merasa lelah tanpa sebab. Tubuh terus dalam mode bertahan hidup, meski tak ada yang perlu dilawan secara fisik. Dan disitulah letak masalahnya. Stres bukan musuh. Ia adalah sinyal. Sinyal bahwa ada bagian dalam hidup yang tidak lagi seimbang.
Namun budaya modern cenderung memperlakukan stres seperti sesuatu yang harus dihapus total. Kita memuja konsep bebas stres, seolah ketenangan hanya bisa muncul bila tidak ada tekanan sama sekali. Padahal, tanpa tekanan, manusia justru kehilangan arah. Karena sejatinya, stres adalah indikator bahwa tubuh sedang menyesuaikan diri terhadap perubahan. Ia bukan hukuman, tapi komunikasi. Masalahnya komunikasi itu sering diabaikan. Pernah ada penelitian dari Harvard Medical School yang menemukan bahwa orang yang mampu mengenali tanda-tanda awal stres, seperti detak jantung meningkat atau napas menegang, cenderung lebih mampu mengatur emosinya. Mereka tak menolak rasa tegang, tapi menggunakannya sebagai informasi. Ini mirip seperti alarm mobil. Kalau alarm berbunyi, kamu tak mematikan suara itu lalu pergi, kan? Kamu mencari penyebabnya. Begitu pula dengan tubuh. Ia tak sedang menyerangmu, ia sedang memanggilmu untuk memperhatikan. Namun di sisi lain, ada bahaya baru. Tubuh yang terlalu sering diabaikan akan berhenti berbicara. Orang bisa tampak kuat dari luar, padahal sistem sarafnya sudah mati rasa. Tak ada lagi sinyal bahaya, tak ada lagi dorongan untuk istirahat. Sampai akhirnya semua meledak dalam bentuk burnout, insomnia, atau bahkan penyakit psikosomatik. Ini bukan kekuatan, tapi kelelahan yang dibungkus keberanian palsu. Banyak yang terjebak di sini. Mengira ketenangan berarti tidak merasakan apapun. Padahal, itu justru tanda bahwa tubuh sudah menyerah bicara. Ketenangan sejati tidak muncul dari menekan sinyal tubuh, melainkan dari memahami maknanya. Misalnya, ketika kamu merasa tegang di tempat kerja, mungkin bukan berarti kamu tidak cocok dengan pekerjaan itu, tapi cara kamu menjalani rutinitasnya yang tidak seimbang. Bisa jadi kamu tidak memberi ruang untuk pemulihan. Dalam satu riset tentang allostatic load, beban fisiologis akibat stres kronis, ditemukan bahwa orang yang jarang memberi waktu istirahat nyata pada diri mereka memiliki kadar kortisol yang tidak stabil, bahkan saat tidur. Artinya tubuh mereka tidak pernah benar-benar masuk ke mode pemulihan. Secara sederhana, mereka sedang hidup di bawah alarm yang tak pernah dimatikan. Menjadi tenang bukan berarti tidak pernah stres. Justru sebaliknya, orang yang benar-benar tenang adalah mereka yang paham bagaimana tubuhnya bekerja ketika stres datang. Mereka tahu kapan harus melambat, kapan harus mendengarkan napas, kapan harus mundur untuk menilai situasi dengan jernih. Itulah yang membuat mereka tampak tenang di tengah kekacauan. Mereka tidak kehilangan kendali, mereka hanya tidak melawan sinyal tubuh mereka sendiri. Salah satu cara paling efektif untuk menenangkan tubuh adalah dengan menenangkan napas. Kedengarannya sederhana, tapi efeknya nyata.